Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami takdimi, Pak Ustadz Firman Hidayat, pemateri rutinan kajian kitab Safinatun Najah. Semoga beliau diberi kesehatan, fi ta'atillah, dan agar bisa terus memberikan ilmu yang beliau dapatkan di pesantren kepada kita semua. Serta teman-teman sahabat kajian ITMI Bondowoso yang hadir pada kesempatan malam hari ini, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat kelenggangan waktu untuk hadir di malam hari ini dalam acara kajian kitab Safinatun Najah dengan tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah pahlawan kita yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ad-dinul Islam seperti zaman sekarang, serta syafaat dari Rasulullah yang sangat kita harapkan nanti di yaumil kiamat. Marilah kita buka dengan tawassul bil Fatihah acara kajian malam hari ini dengan harapan acara berjalan dengan lancar. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun as-salih. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in wa littabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sya'billahi lahumul Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semausan ila سلطانه ولي عبد القادر جيلاني رشيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ولجميع العلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين ولجميع مشايخنا ومشايخكم ونوص بذكري مشايخ شدوغري مشايخ شلافية شافية سكرجة ونوص بذكري كي روحام كي شمس العارفين كي أسعد شمس العارفين كي عبد الرحمن شمس العارفين كي ظافر منور كي عبد الواحد طه كي طه wa Kiai Muzakkir Ridwan, Kiai Ahmad Hariri Abdul Azim wa jami'il ulama wa li masyayikhim wa li abaihim wa li ummahatihim wa li jaddihim wa jaddadihim wa auladihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa furu'ihim saghira wa kabiran dzakara wa unsa ina makanu masyariqil ardi ila magharibiha anna Allah ta'ala yuqaddis arwahum fil jannah yu'li darajatihim wa yu'id lana min barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim nafahatin fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terakhir husan kepada kita yang menuntut ilmu pada malam hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Serta husan kepada keluarga kita serta kita semua yang mempunyai hajat, semoga dikabul oleh hajatnya oleh Allah, disampaikan hajatnya oleh Allah. Yang diberi ujian sakit semoga cepat diberikan kesehatan, dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Yang kepada terakhir husan kepada ahli kubur kita, leluhur-leluhur kita, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga diberikan kenikmatan di dalam kubur, Allah min riyadil jinan, dan semoga kuburannya
tidak dijadikan jurang dari jurang api neraka. Ala hadhihi niyawalan kuntin salihah. Sya'ullailahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk selanjutnya pembahasan kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Makaram Al-Ustaz Firman Hidayat. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wansurna rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa diparingi istiqomah ya untuk mengkaji atau belajar kitab Safinatun Najah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan di bulan kemarin. Jadi di bulan kemarin itu kita belajar mengenai tentang pembahasan jamak dengan qasar ya. Nah, malam hari ini masuk di bab sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mari kita baca kitabnya. Faslun syurutul jum'ati sittatun an takuna kulluha fi waqtid duhri wa an tuqama fi khittatil baladi wa an tusalla jama'atan wa an yakunu arba'ina ahraran dhukuran balighina mustawtinina wa alla yasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi wa an yataqaddamaha khutbatani. Faslun adalah fasal. Syurutul jum'ati sittatun. Adapun syarat-syarat Jumat atau syarat-syaratnya sholat Jumat itu ada 6. Jadi syaratnya wajib dilaksanakan sholat Jumat itu ada 6. Artinya nanti kalau kurang salah satu syaratnya, maka sholat Jumat itu tidak wajib didirikan. Jadi berganti kepada sholat zuhur. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jumat itu dilaksanakan di waktu zuhur. Nah, ini yang penting ya tentang waktunya. Jadi kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat? Maka jawabannya adalah di waktu zuhur. Jadi nggak bisa sholat Jumat itu dilaksanakan di selain waktu zuhur. Asar, maghrib, isya itu nggak bisa. Jadi harus dilaksanakan di waktu zuhur. Kenapa kok dilaksanakan di waktu zuhur? Ya karena memang sholat Jumat itu adalah pengganti dari sholat zuhur. Jadi normalnya orang-orang itu dari hari Senin sampai hari Senin lagi sholat zuhur ketika matahari berada di tengah kita sampai nanti bayangan menjadi 2 itu sesuai konsep waktu zuhur yang sudah kita pelajari. Nah, cuma di hari Jumat itu
pelaksanaan sholat zuhur dihilangkan diganti dengan sholat Jumat. Makanya harus dilaksanakan di waktu zuhur. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa antuqama fi khittatil baladi, ya. Wa antuqama, dan sholat Jumat dilaksanakan fi khittatil baladi, di dalam batasan daerah, ya. Jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan di batasan daerah. Artinya begini, bahwa dalam satu daerah itu tidak boleh ada dua sholat Jumat sedang dilaksanakan. Jadi satu daerah itu dilaksanakan satu Jumat, tidak boleh double. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa antusalla jama'atan, dan Jumat itu atau sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini penting, ya. Jadi kalau zuhur itu boleh jamaah, boleh tidak. Tetapi kalau sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Artinya apa? Kalau kemudian sholat Jumat tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka penting ketika sholat Jumat itu kita berniat menjadi imam, kalau kebetulan jadi imam. Yang kedua, kalau jadi makmum harus berniat makmum. Wajib itu. Nah, sesuai konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kemarin kan di beberapa bulan lalu itu ada pembahasan mengenai tentang beberapa sholat yang harus atau yang wajib niat menjadi imam atau niat menjadi makmum. Jadi sholat yang harus berniat menjadi makmum atau menjadi imam adalah sholat Jumat. Artinya kalau kita kemudian sholat Jumat itu lupa berniat makmuman, ya, atau imaman, nah maka sholat Jumatnya nggak sah itu. Sholat Jumat yang kita lakukan kalau kebetulan kita menjadi makmum. Yang bahaya itu kalau menjadi imam. Jadi imamnya lupa berniat imaman, ya, usolli fardhul jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala. Nah, menyebut kata imaman itu wajib dalam sholat Jumat itu. Jadi kalau ada sampai imam Jumat tidak mengatakan imaman ketika berniat, maka bukan hanya imamnya yang tidak sah Jumatnya itu, maka seluruh jamaah dianggap tidak sah sholat Jumatnya. Nah, ini berbahaya. Makanya perlu diperhatikan oleh para imam ketika berniat sholat Jumat. Beda halnya makmum, ya, beda halnya makmum. Kalau makmum itu hanya satu, ya, ada satu orang makmum lupa mengatakan niat makmuman, maka jamaah yang lain nggak batal, hanya dia aja. Nah, perbedaannya dengan sholat yang lain, kalau sholat zuhur misalnya, ya, ketika sholat zuhur berjamaah ini, imamnya lupa bilang imaman, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala misalnya, tidak menyinggung kata imaman. Nah, ini tidak persoalan. Jadi bagi si makmum, dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Yang penting makmumnya berniat makmuman. Nah, jadi kalau untuk selain Jumat, kita bisa bermakmum kepada orang yang tidak berjamaah. Ada orang sholat zuhur sendirian, dia tidak berjamaah. Nah, kita bisa bermakmum kepada dia. Walaupun kita bermakmum kepada orang yang niatnya itu tidak menyinggung imaman ketika berniat di awal. Boleh itu. Nah, tetapi sholat Jumat beda. Harus ada kata imaman dalam niat imamnya itu. Kalau sampai imamnya tidak menyinggung kata imaman, maka bukan hanya Jumatnya imam yang batal, tetapi seluruh jamaah yang ada di masjid juga batal. Ini sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, di beberapa bulan yang lalu itu, tentang beberapa sholat yang harus ada kata imaman.
Ini itu syarat yang ketiga dalam sholat Jumat. Jadi harus dilaksanakan secara berjamaah. Tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Wa ayyakunu yang keempat, wa ayyakunu arba'ina. Nah ini, wa ayyakunu arba'ina. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan oleh 40 orang. Arba'ina, 40. Jadi kalau kurang dari 40, maka tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Ya. Jadi harus sholat zuhur. Ada 40 orang ahroron merdeka. Ahroron merdeka, zukuron laki-laki, balighina sudah baliu, mustautinina bertempat tinggal. Jadi tidak hanya 40 ya. Yang 40 ini harus orang-orang merdeka, artinya bukan budak. Kemudian yang kedua harus laki-laki. Ya, jadi kalau perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Ya. Nah mungkin ada dari teman-teman yang perempuan malam ini sedang belajar sholat Jumat. Oh, saya nggak usah belajar misalnya, karena saya perempuan, nggak wajib juga sholat Jumat. Nah, begitu. Jadi walaupun perempuan tidak wajib, tetap harus belajar konsep Jumat ya. Karena siapa tahu nanti minimal kita bisa mengajarkan kepada anak kita, adik kita, atau murid-murid kita nanti. Jadi penting juga walaupun perempuan belajar mengenai tentang sholat Jumat. Termasuk yang laki-laki. Yang laki-laki itu apakah dia harus belajar tentang bab haid misalnya ya. Karena haid dengan nifas itu kan persoalan perempuan. Itu tetap wajib ya sebagai pengetahuan, sebagai bentuk pembelajaran nanti tetap wajib ya. Siapa tahu dari diri kita kan seperti itu untuk mengajarkan anak kita yang perempuan, untuk mengajarkan istri kita misalnya. Jadi tetap harus belajar ya. Nah itu. Jadi tidak cukup hanya 40 orang, dan yang 40 ini harus orang-orang merdeka, kemudian laki-laki, baliu ya. Yang terakhir harus bertempat tinggal. Artinya di antara yang 40 ini tidak boleh ada musafir. Jadi misalnya di suatu daerah itu dilaksanakan sholat Jumat 40 orang. Tetapi dari yang 40 ini ada 1 atau 2 orang tidak mustautin, tidak bertempat tinggal di daerah itu. Hanya musafir saja. Dan jumlahnya pas itu 40 misalnya. Nah, maka ini tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena di antara yang 40 itu ada beberapa orang yang tidak mustautin. Dia musafir dari daerah lain, kebetulan lewat daerah situ dan waktunya sholat Jumat, akhirnya dia ikut sholat Jumat. Nah, itu nggak bisa dilaksanakan sholat Jumat karena kurang dari 40 ya. Ada musafir satunya di situ. Beda halnya kalau memang di daerah itu sudah cukup ya. Sudah cukup 40 orang atau bahkan lebih, misalnya 50 orang. Kemudian ada musafir datang. Nah, ada orang yang datang dari daerah lain ke tempat itu dan ikut berjamaah sholat Jumat. Maka tetap sah itu. Kenapa? Karena sudah 40 orangnya atau bahkan 50 orang yang asli daerah situ yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Termasuk juga misalnya ada 40 orang. Kemudian dari yang 40 itu ada 1-2 orang masih belum baliu. Nah, ini juga belum mencukupi syarat ini. Walaupun asli daerahnya tetapi masih belum baliu 2 orang. Pas misalnya jamaahnya 40, tidak bisa ini. Tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Jadi harus sholat zuhur aja. Harus sholat zuhur aja. Seperti itu. Jadi yang 40 ini tidak hanya 40 ya. Jadi harus merdeka, harus laki-laki, harus baliu, harus mustautin, harus bertempat tinggal. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu ada istilah mustautin, ada istilah mukim. Kalau mustautin itu bahasanya bertempat tinggal. Jadi bisa saja
misalnya di daerah Sidomuncul misalnya ya, ada desa namanya desa Sidomuncul. Nah, orang itu disebut mustautin, dia bukan asli Sidomuncul, tetapi tinggal di Sidomuncul. Dan tinggalnya itu lebih dari 3 hari. Nah, jadi pendapat para ulama itu dikatakan mustautin kalau dia sudah bertempat tinggal lebih dari 3 hari. Ya, 4 hari, 5 hari, sampai seterusnya. Itu dikategorikan mustautin. Nah, yang seperti itu, dia sudah bisa atau mencukupi syarat untuk melaksanakan atau mengesahkan sholat Jumat yang 40 itu. Nah, jadi mustautin saja bisa mengesahkan sholat Jumat, apalagi mukim. Kalau mukim, jadi istilah mukim dalam kitab-kitab fikih itu adalah mukim itu orang yang memang asli penduduk daerah. Dia tidak bepergian atau tidak merantau di musim hujan, tidak merantau di musim kemarau. Ya memang asli daerah Sidomuncul, bertempat tinggal di Sidomuncul, ya tidurnya di Sidomuncul, lahir di Sidomuncul, itu namanya mukim itu. Nah, apalagi mukim sangat memenuhi syarat kalau mukim itu. Jadi di sini syarat minimalnya untuk mengesahkan sholat Jumat itu adalah yang mustautin, ya. Kalau mukim apalagi. Nah, jadi cara memahaminya begitu. Nah, di sini penulis atau pengarang kitab hanya menyebut mustautin saja. Mukim tidak disebut ya, karena sudah include dalam kategori mustautin ini. Itu. Kemudian yang kelima, wa alla yasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi. Syarat yang kelima adalah tidak boleh sholat Jumatnya itu bersamaan dengan Jumat di daerah itu. Ya. Mendahului Jumat yang lain atau membersamai Jumat yang lain yang ada di daerah itu. Nah, jadi konsepnya tadi, konsep yang pertama itu antuqoma fi khittatil balad tadi ya. Syarat yang kedua itu adalah bahwa dalam satu daerah itu hanya boleh dilaksanakan satu sholat Jumat ya. Ada desa atau dusun namanya Sidomuncul. Maka di desa Sidomuncul itu hanya boleh ada satu sholat Jumat. Tidak boleh berbeda-beda. Ya, tidak boleh ada dua pelaksanaan sholat Jumat. Kecuali memang jamaahnya banyak ya. Masjidnya nggak cukup, maka dipecah menjadi dua. Atau yang kedua, di satu daerah itu ada masjid, cuman jaraknya terlalu jauh. Nah, maka boleh itu dibangun masjid dan dilaksanakan sholat Jumat di daerah yang lebih dekat. Konsep yang ditawarkan oleh para ulama itu mengenai tentang daerah ya. Jadi ukuran satu daerah, dua daerah itu dianggap berbeda kalau namanya sudah berbeda. Jadi ijtihad sementaranya itu bahwa misalnya di satu desa itu kan ada beberapa nama ya. Termasuk di desa saya ini misalnya desa Sulek. Di desa Sulek itu ada dusun Legung, ada dusun Kerajaan, ada dusun Oloh ya. Ada dusun macam-macam itu, dan itu namanya beda-beda. Nah, jadi mungkin ngitungnya per dusun karena namanya sudah beda. Jadi dianggap berbeda itu kalau nama daerahnya berbeda. Dianggap sama kalau nama daerahnya masih sama. Nah, antara dusun Legung dengan Kerajaan kan berbeda itu. Berarti boleh beda masjid. Nah, untuk di dusun saya sendiri, dusun Legung, itu tidak boleh ada dua masjid. Konsep dasarnya begitu. Jadi harus ada satu masjid dan satu pelaksanaan sholat Jumat. Kecuali seperti kondisi yang saya sampaikan tadi itu, jamaahnya banyak, membludak, atau jaraknya berjauhan misalnya. Nah, itu boleh dilaksanakan dua Jumat. Yang penting sama-sama ya. Artinya syaratnya sama-sama terpenuhi.
Jadi kalau di masjid satu misalnya 40 orang, di masjid yang satunya, yang satu daerah itu hanya ada 30 orang, maka jangan dilaksanakan 2 Jumat. Yang 30 ini hadir ke yang 40, atau yang 40 ini hadir ke yang 30. Nah, begitu. Jadi intinya dalam satu nama daerah itu hanya boleh dilaksanakan satu sholat Jumat saja. Tidak boleh ganda atau double. Ya. Kemudian yang terakhir, wa an yataqaddamaha khutbatani. Ya. Dan sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah. Jadi harus 2 khutbah dulu, baru sholat Jumat. Tidak boleh langsung sholat Jumat. Ya. Karena menurut sebagian para ulama, 2 khutbah itu gantinya 2 rakaat sholat duhur. Zuhur kan 4 rakaat itu. Sementara Jumat hanya 2 rakaat. Maka penggantinya itu adalah khutbah yang 2 rakaat itu. Nah, itu kata para ulama begitu. Jadi harus khutbah dulu ya. Harus ada khutbahnya. Harus ada khutbahnya. Kalau Idul Fitri dengan Idul Adha, sholat dulu ya. Setelah sholat baru khutbah itu. Tapi kalau sholat Jumat dibalik. Jadi khutbah dulu baru sholat. Nah orang kalau nggak biasa sholat Idul Fitri, disangkanya belum sholat itu. Padahal udah sholat ya. Karena Idul Fitri kan sholat dulu baru khutbah. Nah, kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Nah itu 6 syarat yang harus dipenuhi ketika wajibnya pelaksanaan sholat Jumat. Artinya kalau dari yang 6 ini ada yang kurang, maka jangan maksa sholat Jumat. Ya. Sholat duhur aja. Nah, sholat duhur aja. Kita lanjut dulu ya ke rukun-rukun khutbah ini. Faslun adalah fasal ya. Arkanul khutbataini khamsatun. Adapun rukun-rukun khutbah jumlahnya ada 5. Nah, kalau rukun khutbah ada 5. Yang pertama hamdulillah fihima. Memuji kepada Allah di dalam 2 khutbah. Jadi khutbahnya kan ada 2. Di khutbah yang pertama dengan di khutbah yang kedua itu harus mengucapkan pujian kepada Allah. Nah, makanya di khutbah kan ada alhamdulillah ya. Bahkan sampai diulang 2 kali atau 3 kali itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa misalnya? Alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Nah, gitu itu namanya hamdulillah ya. Bahkan ditambahi syahadat kadang kan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Nah, misalnya. Nah, seperti itu namanya hamdulillah. Jadi harus ada itu. Harus ada kata alhamdulillah. Nah, yang pertama. Yang kedua, setelah mengucapkan alhamdulillah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima ya, membaca sholawat di dalam 2 khutbah. Jadi urutannya alhamdulillah dulu, yang kedua baru baca sholawat ya. Sholawatnya terserah. Yang penting sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau mau baca sholawat nariyah misalnya enggak apa-apa, atau hanya sallallahu ala Muhammad juga enggak apa-apa. Yang penting membaca sholawat di 2 khutbah. Urutannya itu setelah membaca alhamdulillah ya. Setelah alhamdulillah kemudian membaca sholawat. Nah, kemudian yang ketiga wal wasiyatu bit taqwa fihima, dan berwasiat takwa di dalam 2 khutbah. Jadi harus ada kata takwanya. Jadi si khatib mengingatkan kepada para jamaah pentingnya atau perintah bertakwa kepada Allah. Ya, boleh pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia ya. Afdalnya pakai bahasa Arab itu. Ittaqullah misalnya ya, ittaqullah. Nah, ada kata-kata ittaqullah itu.
Misalnya fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil qadir al-qail fi muhkam kitabih misalnya. Jadi ittaqullahnya itu ya, usikum binafsi bitaqwallah. Gitu. Itu namanya al-wasiyah at-taqwa atau al-wasiyah bit-taqwa. Jadi urutannya diingat ya, teman-teman ini. Yang pertama, ketika khutbah harus baca hamdalah ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua baca sholawat. Yang ketiga berwasiat takwa, mengingatkan untuk bertakwa. Yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, wa qira'atu ayatin minal qur'ani, dan membaca sebagian ayat dari Al-Quran fi ihdahima, di dalam salah satu dua khutbah. Jadi salah satu dua khutbah itu ada ayat yang dibaca. Ada ayat yang dibaca. Terserah ayatnya apa. Nanti disesuaikan dengan isi khutbahnya. Kemudian yang terakhir, syarat yang kelima, wa du'a ulil mu'minina wal mu'minat fil akhirati. Ya, berdoa untuk orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan fil akhirati, di khutbah yang terakhir. Di khutbah yang kedua berarti ada doa untuk muslimin muslimat ya. Ya, lengkapnya kayak tadi tuh, misalnya alhamdulillah satu, alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamin basyiran wa nadhira, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us alladzi anzala alaina bi anwa'in ni'am midrara. Gitu, itu alhamdulillah. Kemudian baca sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina yutahhiruna Allah tadhhira, amma ba'du. Setelah amma ba'du, wasiat takwa. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil qadir al-qail. Yang keempat baca ayat fi muhkami kitabih, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Misalnya begitu. Itu sampai syarat yang keempat ya, baca Quran. Jadi boleh dibaca di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua, atau sama-sama dibaca. Di khutbah yang pertama baca ayat, di khutbah yang kedua juga baca ayat gitu. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir itu baca doa ya, baca doa untuk kaum muslimin muslimat ya. Jadi ada doanya. Didoakan misalnya doa apa ya? Allahumma ufir misalnya, minta ampunan kepada Allah. Allahumma ufiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhayyidah wansur man nasaraddin wa khudul man khadal muslimin, dan lain sebagainya. Itu di khutbah yang kedua. Jadi saya ulang lagi ya. Syaratnya khutbah, dua khutbah itu, yang pertama membaca alhamdulillah, baik di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Kemudian yang kedua membaca sholawat, baik di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Sama-sama harus itu. Yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa ini juga di khutbah pertama, di khutbah kedua. Yang keempat, baca sebagian ayat Al-Quran. Untuk ayat Al-Quran ini boleh di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua, atau pertama saja atau kedua saja, atau kedua-duanya, di khutbah pertama, di khutbah kedua. Jadi syaratnya itu hanya salah satunya untuk ayat ini, tidak di dua khutbah. Untuk yang syarat terakhir adalah membaca doa untuk muslimin dan muslimat, didoakan kaum muslimin itu dibaca di khutbah yang kedua. Kita lanjut dulu ya, cepat-cepat ya. Ini biar nyambung ini masalah khutbah. Faslun ialah fasal syurutul khutbata, ini syaratnya dua khutbah. Kalau tadi kan syaratnya khutbah itu. Sekarang syaratnya dua khutbah. Tadi rukun ya.
rukunnya khutbah. Jadi kalau rukun itu yang ada di dalam ibadah, sementara kalau syarat itu di luar ibadah. Syaratnya 2 khutbah, asyaratun. Itu ada 10. Yang pertama at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Jadi si khatib itu atau orang yang khutbah harus suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Jadi kalau khatibnya tidak punya wudhu, tidak sah berarti khutbahnya itu. Harus ambil wudhu dulu ya. Kemudian wat taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Yang kedua, khatib atau orang yang khutbah itu harus suci dari najis. Najis yang ada di mana? Baik najis yang ada di baju, najis yang ada di badan, atau najis yang ada di tempat khutbah. Jadi usahakan bagi takmir-takmir masjid itu membersihkan tempat khutbahnya. Ya, biasanya kan ada tempat khusus itu untuk khotib. Nah itu usahakan dibersihkan itu setiap minggunya atau bahkan setiap hari ya. Ya minimal setiap minggu lah. Setiap mau Jumatan, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dibersihkan dulu tempat khutbahnya. Takut ada kotoran-kotoran cicak, takut ada kotoran-kotoran yang lain yang membuat najis kepada orang yang berkhutbah. Nanti kalau kena injak sama si khotib, khutbahnya nggak sah itu. Jadi harus suci. Ya, harus suci dari hadas dan najis itu orang-orang yang khatib. Kemudian yang ketiga wasatrul aurati, ya harus menutup aurat. Jadi kalau ketika khutbah auratnya khatib terbuka dan tidak ditutup, misalnya tidak langsung ditutup, maka khutbahnya batal, harus diulang lagi dari awal itu. Juga syaratnya wal qiyamu 'alal qadiri, ya. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Jadi syarat dasar daripada khutbah itu harus berdiri. Nggak boleh khutbah dengan cara duduk ya. Nah ini kalau di mazhab kita harus berdiri. Jadi kalau ada khatib yang duduk misalnya, sementara dia mampu berdiri, maka khutbahnya batal itu. Harus diganti orang yang lain atau diulang lagi dari awal dengan cara berdiri. Wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis sholati. Ini syarat berikutnya ketika khutbah adalah duduk di antara dua khutbah. Melebihi tuma'ninahnya sholat. Ya. Jadi di antara dua khutbah si khatib itu harus duduk. Ya. Walaupun tidak capek misalnya, masih seger, masih kuat berdiri, nggak bisa, tetap harus duduk ya. Jadi duduk itu bukan karena capek, tapi emang meniru apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi duduk setelah khutbah pertama selesai, duduk dulu. Berapa lama duduknya? Melebihi tumakninah yang ada di dalam sholat. Nah, untuk mensiasatinya maka para sahabat Nabi itu menganjurkan baca sholawat ya. Jadi setelah khutbah pertama itu dibacakan sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, misalnya begitu. Itu untuk mensiasati agar jarak atau waktu duduknya lebih lama daripada tumakninah ketika sholat. Selanjutnya wal muwalatu bainahuma, dan terus menerus di antara dua khutbah, wa bainas sholati, dan di antara sholat. Jadi setelah khutbah itu langsung sholat ya. Jangan dikasih jeda. Setelah khutbah imamnya masih pergi kemana misalnya, atau masih ngobrol apa misalnya, jangan. Jadi syaratnya itu setelah khutbah selesai, langsung itu imamnya langsung menuju ke tempat pengimaman itu. Jadi harus terus menerus, tidak boleh terjeda ya. Syarat selanjutnya wa antakuna bila arabiyah, dan khutbah itu harus dibaca dengan bahasa Arab. Nah, terutama yang tadi ya, yang syarat yang 5 tadi itu. Hamdulillah, kemudian sholawat, al-wasiyah bittaqwa, kemudian baca Quran dan doanya usahakan menggunakan bahasa Arab.
Syarat selanjutnya wa an yusmi'ahuma arba'ina. Khutbahnya itu harus didengar oleh 40 orang. Artinya kalau yang dengerin khutbah itu kurang dari 40, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Nah, jadi ini perlu diperhatikan kepada para imam ya, para khotib. Jadi ketika maju ke atas mimbar itu, lihat itu orang-orang di bawah. Sampai 40 enggak misalnya. Kalau sekiranya kurang dari 40, jangan dilanjut khutbahnya itu. Tunggu orang-orang yang lain datang. Atau misalnya kita yakin bahwa sebentar lagi datang orangnya misalnya itu. Enggak apa-apa ya. Baca dulu, nanti misalnya ada yang datang nutut sebagian ya. Enggak apa-apa itu. Tapi kalau kita nggak yakin bakal datang orang lagi misalnya, jangan tunggu dulu itu. Jadi khutbahnya harus didengar oleh 40 orang. Syarat yang terakhir, wa antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Dan dua khutbah ini juga harus dilaksanakan di waktu zuhur. Nah, jadi artinya azan dulu berarti ya, azan zuhur dulu. Jadi jangan khutbah dulu sebelum adzan. Adzan dulu, setelah adzan baru khutbah itu. Jadi khutbah dengan sholat Jumatnya itu harus sama-sama dilaksanakan di waktu zuhur. Misalnya khutbah tidak masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur khutbah dulu misalnya. Nggak sah itu. Khutbahnya nggak sah, sholat Jumatnya juga nggak sah. Nah, jadi berkaitan ini antara khutbah dengan sholat Jumat. Sudah, saya kira cukup ya. Ini pembahasan berikutnya mengenai tentang merawat mayit ya, atau merawat jenazah. Jadi kita sudah hampir khatam ini kitab Safinatun Najah, alhamdulillah. Untuk di bab terakhir masalah puasa itu kan sudah pernah kita belajar dulu ya. Ketika bulan puasa atau sebelum bulan puasa di tahun yang lalu ya. Jadi kita selesaikan nanti di bab zakat saja. Bab puasanya nggak perlu dilanjut karena sudah dibaca. Tapi monggo terserah teman-teman semua. Misalnya bab puasanya mau kita baca lagi, ya kita baca. Nah, gitu ya, sesuai kesepakatan forum nanti. Sudah, saya kira cukup. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara ya. Tafadhol masykurah. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum dipahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah, telah dibacakan tadi 3 fasal, insyaallah tadi ya. Jadi kitab Safinatun Najah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan materi tadi, ataupun di luar materi yang berkaitan dengan hukum Islam, kehidupan sehari-hari, dipersilakan langsung open mic, buka mic, langsung sebutkan nama dan asalnya. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Amin dari Bondowoso. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Gimana Mas Amin? Alhamdulillah. Ustaz sehat juga. Alhamdulillah.
Saya ingin bertanya soal salat Jumat tadi ya. Ini saking wajibnya ditekankan untuk salat Jumat. Dalam 3 kali berturut-turut, katanya yang dengar kabarnya itu, tanpa uzur, 3 kali tidak hadir tanpa uzur, itu kena 3 kali tanpa uzur kena dicap sebagai orang di luar Islam, gitu katanya. Nah, terus yang kedua nih masalah salat Jumat juga, tapi ketinggalan, Ustaz. Entah di bulan atau di perjalanan atau gimana, sampai salat itu selesai. Nah, itu apa pindah ke masjid lain gitu. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ya, monggo Ustaz. Ada mungkin pernah dengar keterangan bahwasanya kalau tidak hadir dalam 3 kali berturut untuk tidak melaksanakan sholat Jumat katakan itu pernah ada yang mengatakan termasuk golongan munafik kalau nggak keliru, Ustaz. Monggo dijelaskan. Betul, ada itu. Iya, dijelaskan Ustaz. Nah, jadi ada memang keterangan hadis itu ya. Cuman teksnya saya tidak terlalu ingat ya. Nanti teman-teman bisa cari itu. Pokok awalnya mantaroka salata jumu'atin gitu. Tahawunan biha ya. Jadi barang siapa orang yang meninggalkan 3 Jumat ya. Tahawunan biha. Tahawun itu mengendengkan ya. Jadi bukan karena udzur dia meninggalkan, tapi memang mengendengkan, tahawunan biha. Maka taba'allahu ala qalbih. Nah, sampai situ saya ingatnya. Taba'allahu ala qalbihi. Jadi Allah itu apa? Memberikan stempel istilahnya. Taba'a itu kayak ngasih stempel, dicap ya. Allah mencap hatinya itu. Nah, kalau terjemahnya ingat saya, di terakhirnya itu adalah membelakangi terhadap Islam gitu. Ya kasarnya kalau ada orang yang ini berbeda-beda penafsiran para ulama ya. Sebagian ada yang memahami hadis tersebut. Jadi barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa uzur, maka ada yang mengatakan kafir ya. Jadi ada yang menganggap dia keluar dari agama Islam. Nah, kalau ngikut pemahaman yang seperti itu, jadi na'udzubillah misalnya ada kita atau keluarga atau siapapun nanti meninggalkan 3 Jumat berturut-turut dengan tidak ada uzur, maka segera mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Segera mengucapkan kalimat syahadat. Ini termasuk penafsiran yang ekstrim ya. Nah, mungkin kita ngikut yang di belakangnya lah, yang di bawahnya. Jangan terlalu ekstrim. Jadi kalau orang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya uzur, mungkin dianggap munafik atau dianggap musyrik dan lain sebagainya. Ini yang lebih aman lah ya. Jadi tidak perlu mengucapkan syahadat lagi. Jadi cukup nanti bertaubat ya. Jangan diulangi lagi. Nah, artinya apa? Bahwa hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu perintahnya tidak hanya ada di hadis, tapi juga ada di Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi kata Allah kalau sudah ada nida atau ada adzan sholat Jumat fas'au ila dzikrillah, maka bersegera kamu itu. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, kalau sudah dipanggil sholat Jumat lagi jualan, tinggalkan jual belinya itu. Nah, ini betapa pentingnya sholat Jumat ya.
Nah, filosofinya fas'au ila dzikrillah itu ukhrawi, akhirat. Sementara wadarul bai' itu dunia, ya, esensinya dunia. Bersegeralah menuju Allah dan tinggalkan dunia gitu. Nah, filosofinya begitu. Di hadis-hadis juga banyak itu yang menjelaskan betapa pentingnya sholat Jumat atau betapa wajibnya sholat Jumat. Jadi tidak cukup, saya tidak mau sholat Jumat, mau sholat duhur aja misalnya. Tidak bisa begitu. Jadi hari Jumat itu kalau misalnya mencukupi syarat untuk sholat Jumat, ya harus sholat Jumat. Jadi kita nggak bisa milih. Ya. Oh, hari ini saya mau duhur aja, Jumat depan mau sholat Jumat misalnya. Nggak bisa. Pokoknya hari Jumat, waktu duhur kita harus atau wajib sholat Jumat. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, seperti itu. Itu ya terkait tentang hadis yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya. Jadi banyak penafsiran itu dari para ulama. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengamalkan dan mengikuti pendapatnya. Nah, mungkin sekedar tambahan. Gimana apakah nanti orang yang tidak sholat Jumat 3 kali ini terus meninggalkan dibiarkan aja misalnya. Nah, maka ini harus dikodok ya. Nanti cara mengkodoknya itu bukan kodok Jumat, tetapi kodok dengan cara sholat duhur. Ya. 3 kali yang ditinggalkan itu nanti. Nah, seperti itu. Ini mungkin untuk yang pertanyaan pertama ya. Mengenai pertanyaan yang kedua mungkin bisa diulang Mas Jamal. Mungkin itu Ustaz, jika kita telat sholat Jumat, bergegas ke masjid. Nah, sampai masjid itu sudah tahiyat akhir di salam. Nah, apakah kita harus mencari masjid yang lain atau kita di masjid aja terus sholat duhur Ustaz? Mungkin gitu lebih jelasnya. Iya. Apalagi di desa gitu, kan cepat itu Pak Ustaz. Jadi kita ketinggalan. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan khusus ini mengenai tentang makmum masbuk dalam konteks sholat Jumat ya. Cuman sayangnya karena kitab Safina ini merupakan kitab dasar ya. Jadi beliau penulisnya tidak menjelaskan secara panjang lebar mengenai bagaimana konsep sholat Jumat. Jadi di sholat Jumat itu kalau kita telat misalnya, kita telat nutut imam di sudah tahiyat akhir, maka nanti nambah rokaatnya bukan nambah 2 rokaat itu, ganti ke sholat duhur. Jadi kita sholat Jumat itu 2 rokaat, ketika nututi imam di ruku rokaat yang kedua, itu batasnya itu. Saya ulang ya. Jadi kalau kita menututi imam atau mendapati imam di rokaat kedua ketika ruku, maka kita rokaat sholat yang kita lakukan cukup 2 rokaat. Tapi kalau kita menututi imam sudah nggak ruku di rokaat kedua, sudah i'tidal misalnya, atau sudah sujud atau bahkan sudah di tahiyat akhir, maka rokaat sholat yang kita lakukan tidak cukup hanya 2 rokaat, harus 4 rokaat. Nah, konsepnya begitu. Nah, maka perhatikan teman-teman ini, datang ke sholat Jumat, nutut imam di rokaat yang keberapa misalnya. Kalau nutut di rokaat yang pertama aman, yang bahaya kalau di rokaat kedua. Apalagi imamnya sudah ruku, maka jangan 2 rokaat kita sholat tuh, harus sholat 4 rokaat. Niatnya gimana? Tetap niat sholat Jumat, tetapi prakteknya seperti sholat duhur nanti. Kalau kita nggak nututi imam di ruku rokaat yang kedua. Kalau istilahnya para ulama itu sholat wala nawa wala sholat. Itu konsepnya itu. Nah, gimana misalnya kalau kita datang ke masjid, ternyata sholat Jumat selesai. Nah, itu berarti ya untuk gampangnya ya, untuk lebih gampangnya tidak usah nyari masjid lagi sudah. Sholat di masjid itu, tetapi sholatnya bukan sholat Jumat. Kita niat sholat duhur sudah.
niat sholat duhur. Apalagi kita memang telat ke masjid itu emang ada uzur ya, emang ada uzur gitu. Misalnya speakernya kurang keras ya, kita nggak tahu kalau sudah ternyata sudah pelaksanaan sholat Jumatnya sudah dimulai misalnya, masuk uzur itu. Jadi tidak perlu cari ke daerah yang lain. Ya. Sudah cukup di daerah itu aja, cuman jangan sholat Jumat, sholat duhur. Gitu mungkin solusi dari saya ya. Ya, terima kasih Ustadz jawabannya. Ada yang lagi yang ditanyakan Mas Amin atau dari yang lain? Iya kan pernah itu kejadian Pak Ustaz. Jadi tidak ada di daerah saya sama di Belitungan. Itu langsung nyari ke Atakwa gitu Mas Ustaz. Karena di Atakwa agak belakang gitu. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau nggak memberatkan nggak apa-apa, pindah aja ke masjid yang lain itu. Tapi kalau sekiranya memberatkan ya sudah di masjid itu aja. Atau tidak memberatkan ya, mungkin alasannya malu misalnya. Malu mau sholat duhur di masjid yang sudah selesai Jumatan misalnya, tidak apa-apa itu pindah ke masjid yang lain. Gitu. Oke. Monggo yang lain yang ingin bertanya. Terima kasih. Ya sama-sama. Ingin bertanya bisa open mic, bisa langsung sampaikan pertanyaannya. Dari Facebook, Mas Ayu ada bertanya atau tidak ada? Ada dari Facebook, ada Mbak Andria Ella di Batam. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Ustadz, saya 2 bulan yang lalu baru masuk Islam. Nah, pertanyaannya, nama saya ini kan masih ada nuansa agama sebelumnya. Agama saya sebelumnya Kristen. Nah, apakah nama saya yang dari awal saya gunakan, apakah harus diganti ketika saya sudah masuk Islam atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang tentang sholat istikharoh. Ini sholat istikharoh itu berapa rakaat dan sebaiknya dilaksanakan pada waktu apa gitu atau jam berapa begitu mungkin ini ya. Soalnya agak tipu di sini. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Ustaz dari Mbak yang baru masuk Islam Ustaz. Mbak siapa namanya itu? Mbak Andria Ella, Ustaz. Oh, apa yang namanya? Ada unsur-unsur apanya itu coba? Ya mungkin ada unsur di agama sebelumnya, mungkin Andrianya atau Elanya itu mungkin lah Ustaz. Oh iya. Ya. Nah, mungkin ada yang nggak disebutkan di belakangnya kayak apa gitu Ustaz, mungkin gitu Ustaz. Ah iya. Jadi kita bisa melihat itu apa namanya? Beberapa kisah ya para sahabat yang baru masuk Islam. Maaf Pak Ustadz, ini saya cari di Google untuk Andria Ella sendiri, ini artinya pesan Tuhan gitu Ustadz. Oh iya. Ya. Nah, kalau maknanya pesan Tuhan mungkin aman mungkin masih ya. Ada unsur syirik nggak kira-kira dalam nama itu? Nggak ada ya? Nggak ada mungkin Ustadz. Nah ya, jadi begini. Jadi memang dulu ketika beberapa sahabat itu banyak yang masuk Islam ya. Jadi Nabi itu kadang mengganti namanya, ada yang nggak diganti sama Nabi. Jadi sesuai dengan nama yang sebelumnya. Nah diganti itu karena memang ada apa namanya unsur-unsur atau nama-nama yang dianggap
syirik atau memiliki makna yang buruk, yang kurang bagus lah, itu diganti sama Nabi itu. Nah, itu kalau nggak salah, salah satu sahabat yang diganti sama Nabi adalah ini, Abdurrahman bin Auf itu ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam namanya bukan Abdurrahman, tapi Abdul Ka'bah. Jadi Abdul Ka'bah itu artinya hambanya Ka'bah. Nah, jadi hambanya Ka'bah. Nah, itu kurang bagus, ada unsur syiriknya kan. Jadi sama Nabi dirubah jadi Abdurrahman itu. Nah, kalau Abdurrahman hambanya Zat yang Maha Pengasih. Termasuk yang ini, ada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, namanya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu namanya dulu Abdus Syam. Abdus Syam itu hambanya matahari. Jadi kalau dimaknai bebas itu orang yang menyembah matahari, itu Abdus Syam. Diganti sama Nabi itu, diganti menjadi apa namanya? Diganti Abdullah ya. Jadi namanya Abu Hurairah itu Abdullah. Abdunya tetap, Syamnya diganti. Bukan Abdul Syam, jadi Abdullah. Nah, itu Nabi sendiri yang ngasih nama. Cuman beliau lebih terkenal ya, lebih masyhur dengan nama beken Abu Hurairah ya. Hurairah itu artinya kucing. Jadi bapaknya kucing. Jadi beliau itu senang sekali sama kucing itu, suka ngasih makan kucing dimanapun kucing yang beliau temui itu pasti dikasih makan sama Abu Hurairah. Banyak ya, mungkin siapa lagi sahabat siapa itu, kalau nggak salah Juwairiyah ya, ada nama sahabat namanya Juwairiyah binti Harith yang kemudian dipersunting ya menjadi istrinya Nabi. Panggilan volume 45. Itu nama aslinya sebelum masuk Islam Barroh. 560 70 900. Merah itu maknanya apa? Barrah itu berbuat suci ya. Barrah itu berbuat suci. Bagus, cuma sebenarnya bagus ya. Cuman menurut Nabi kata Barrah itu terkesan ini ya, terkesan terlalu memuji diri sendiri. Nah, menganggap khawatir ketika dikasih nama Barrah itu, jadi orangnya itu menjadi seseorang yang merasa paling suci, merasa paling baik, merasa paling bersih daripada yang lain. Akhirnya diganti sama Nabi itu, diganti menjadi Juwairiyah. Nah, banyak itu masih kisah-kisahnya ya untuk sahabat-sahabat yang lain itu. Nah, kesimpulannya adalah kalau sekiranya namanya aman atau dari unsur-unsur syirik, terus maknanya juga bagus atau maknanya tidak buruk ya, nggak apa-apa, nggak diganti. Tapi kalau namanya ada unsur syiriknya, maknanya buruk, maka kayaknya bisa diganti itu. Ini karena memang nama itu berpengaruh ya, berpengaruh kepada kehidupan kita. Bahkan perintah Nabi kepada anak yang baru lahir itu adalah memperbagus namanya. Yang pertama itu bahkan kewajiban pertama ya. Jadi ketika gimana hadisnya itu, ketika seorang sudah melahirkan anak, maka kewajiban pertama itu an yuhassina asmahu. Harus memperbagus namanya dulu. Itu perintah pertama itu. Namanya harus bagus, harus sip namanya itu. Yang kedua baru an yu'addiba ta'dibah. Yang kedua mendidiknya baru. Jadi namanya dulu dibuat bagus, yang kedua baru mendidik. Ya, begitu kira-kira ya kesimpulannya. Jadi kalau namanya masih bagus ya, tidak ada unsur syiriknya, kemudian maknanya juga bagus, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Tapi kalau maknanya buruk, seyogianya diganti. Begitu. Ya Ustadz, itu mungkin saya pernah dengar tambahan Ustadz dari seseorang yang masuk Islam gara-gara guru kita Kiai Haji Raden Ahmad Zaim Ibrahimi. Tidak usah diganti secara KTP, cuma
panggilan itu Ustaz. Pernah Nah, yang saya nih. ya, Itu mungkin panggilannya KTP tetap, namun panggilannya itu dipanggil dengan nama-nama Islaminya gitu Ustaz. ya Yang betul pernah itu. saya ketahui dari perkataan guru kita Ki Haji Ahmad Zaimi Ibrahim itu Ustaz. Iya, karena mau ganti KTP kan susah sekarang itu Iya, kalau ganti nggih, Ustaz, nama. nggih. Nggih. Mungkin ganti foto bisa itu. Untuk pertanyaan kedua tentang surat istikharah Ustaz. Mikrofon aktif. Tadi itu. Kalau salat istikharah itu ya, jadi bagusnya dilaksanakan di malam hari itu. Sebelum tidur. Jadi istikharah itu sebenarnya para sahabat dulu itu memang melaksanakan sebelum tidur ya. Jadi istikharah dulu. Jadi kalau sahabat dulu istikharah itu bukan sekali dua kali, bisa sering ya. Jadi minta petunjuk sama Allah besok ini mau bagaimana kehidupan kita ini. Ya. Sholat itu tiap malam sebelum tidur itu mesti. Nah cuma tambah ke belakang ya. Sampai sekarang ini jadi istikharah itu tidak dipakai setiap malam. Jadi hanya ketika ada hajat-hajat tertentu atau ketika kita dipusingkan dengan beberapa pilihan baru istikharah ya. Kalau dulu tidak itu para sahabat itu. Jadi istikharah itu lebih dimaknai kepada bagaimana kita berpasrah kepada Allah. Jadi malam itu minta petunjuk. Nah, paginya sebagaimana biasa sudah bekerja sebagaimana biasa. Itu awalnya begitu sejarahnya istikharah itu. Nah, jadi paling bagus memang istikharah itu malam ya, di malam hari. Di malam hari. Ada juga itu istikharah yang normal ya. Jadi kalau mau khusus nanti harus ada gurunya, harus minta sanad itu. Bagaimana tata caranya, harus bagaimana, itu ada afdholiyah tersendiri. Nah, beda-beda itu dari beberapa sanad yang ada beda-beda. Cuman secara umum yang paling bagus dilaksanakan di malam hari ya. Untuk rokaatnya 2 nggih Ustaz. Ya, untuk rokaatnya 2. Untuk rokaatnya 2. Boleh lebih 2 itu. 4 rokaat ya, atau 6 rokaat atau sampai 8 rokaat. Kalau lebih dari 8 belum nemu sanadnya saya itu. Jadi paling banyak 8 rokaat itu. Nah, cuman 2 lah minimal ya, 2 rokaat itu istikharah. Ya Ustaz. Aktifkan Terima mikrofon. kasih pertanyaannya. Ada lagi Mas Ayu atau cuma satu di Facebook? Sudah cukup. Ya. Ada yang lain dari Google Meet yang bertanya? Sholat Jumatnya itu ganti Panggil 100. orang Ustaz. Gimana itu Ustaz? Aktifkan kamera. Aktifkan mikrofon. Enggak apa-apa itu. Yang penting tadi syaratnya mualah ya, Reaksi tidak terus tersedia dalam panggilan ini tombol. berkesinambungan itu. Enggak boleh Segera, Ustaz. terus ya. Jadi dari teks yang kita baca tadi itu kan enggak ada itu syaratnya bahwa antara imam dengan khatib harus 1 orang misalnya, enggak ada kan. Nggih. Nah, berarti boleh itu. Aktifkan Nggih, mikrofon. Ustaz. Alhamdulillah. Mikrofon aktif. Sudah cukup. Dan dulu juga ada itu. Jadi yang baca khutbah nanti bisa di searching teman-teman itu. Yang baca khutbahnya Sayyidina Ali itu. Reaksi tidak tersedia dalam Jadi panggilan. Nabi tidak segera datang ke masjid. Nomor halaman. Akhirnya Sayyidina Ali yang maju waktu itu. Menaktifkan mikrofon. Nah, Nabi di tengah-tengah khutbah ada Nabi disuruh ganti Nabi ini sholat kayaknya sholat tahiyatul masjid Nabi. Jadi sama Sayyidina Ali sampai selesai. Baru nanti imamnya dipersilahkan Nabi waktu itu. Ya Ustaz, alhamdulillah.
Sudah cukup deh teman-teman ya, nggak ada yang tanya lagi. Sudah tidak ada, Aktifkan mikrofon. kita tutup. Mikrofon nonaktif. Cukup nggak Ustaz? Nggak ada tambahan. Monggo, silahkan. Oke, kita tutup dengan doa akhir pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ustaz selalu sehat dan Amin, bisa memberikan ilmu kepada kita semua di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.